Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rini Kusnawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang rekan sejawat. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Hayatul Jannah. Saya guru BK SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Oke, terima kasih atas perkenalannya Bu Yati. Nah, Ibu Yati, jadi sekarang kita melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Tujuannya yang mana kita melihat kesiapan, seperti apa kesiapan sebelum kita masuk ke proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Yati terkait dengan kesiapan untuk masuk kelas. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Yati lancang, apa yang ingin Ibu Yati capai seperti itu? Baik Bu, pada kegiatan layanan klasikal besok saya ingin siswa memiliki keterampilan problem solving. Jadi bagaimana mereka memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, baik itu berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, belajar ataupun hal lain. Oke, mantap ya Bu Yati ya. Jadi sesuai mereka dilatih untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Kemudian di bidang mana yang pengen Ibu Yati kembangkan? Maksudnya area pengembangan yang mana yang ingin lebih dikembangkan? Baik Bu, untuk area pengembangan ada 3 hal yang ingin saya kembangkan untuk siswa besok. Yang pertama itu dari segi bagaimana pemahaman mereka tentang problem solving itu. Yang kedua, bagaimana perasaan mereka setelah mereka mengikuti layanan itu. Terus. Dan yang ketiga itu bagaimana tindakan atau aksi yang akan mereka lakukan jika mereka menghadapi suatu masalah. Iya, bagus ya. Jadi pengembangannya fokus kepada 3 hal ya Bu Yati ya. Yang pertama tadi pemahamannya, seperti apa siswa ini bisa memahami gitu ya Bu Yati. Kemudian yang kedua perasaannya, bagaimana perasaannya. Kemudian yang ketiga action ya. Jadi apa yang akan mereka lakukan jika nanti mereka mengalami masalah, sehingga mereka bisa menuntaskan masalah itu sendiri. Nah, oke Bu Yati. Kemudian rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Yati terapkan nih dalam kelas. Mungkin strategi pembelajarannya seperti apa? Baik Bu, untuk strategi pembelajaran sendiri rencananya saya akan menggunakan strategi pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti kita ada tontonan videonya nanti, terus nanti ada siswa mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, nanti mereka diskusikan di kelompok mereka, baru nanti mereka sampaikan ke depan kelas dari hasil diskusi mereka. Oke, nah untuk mengapakan problem solving tadi, kira-kira Bu Yati makan media apa itu? Untuk medianya rencananya pakai Infocus, pakai laptop, dan pakai HP siswa juga. Oh iya, pakai, berarti di sebelumnya dipesankan ke siswa untuk bawa HP ya Bu Yati ya. Oke. Nah, kapan nih Bu Yati untuk melaksanakan layanan klasikal ini? Kebetulan jadwal saya itu hari Senin jam ke-7 di fase F7. Oke, Senin ya, Senin jam ke-7 di fase F7. Oke. Bantu ingatkan saya nanti ya Bu Yati ya. Saya takut lupa, maklum lah ya, karena jadwal memang luar biasa seperti itu ya. Nah, Bu Yati, nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, setelah itu kita akan melakukan percakapan kembali, percakapan pasca observasi. Namun di percakapan pasca observasi ini saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bu Yurika Rahmi. Nah, kita nanti berbincang-bincangnya bertiga ya Bu Yati ya, disaksikan oleh pengajar praktik saya. Kira-kira dari hasil percakapan ini apa yang Ibu Yati peroleh? Dari percakapan kita hari ini banyak hal sekali yang saya peroleh, terutama saya menjadi memiliki gambaran tentang bagaimana kegiatan layanan klasikal yang akan saya lakukan hari Senin besok. Terus media apa yang akan saya gunakan, metode apa yang akan saya gunakan. Jadi saya memiliki konsep untuk melaksanakan layanan klasikal hari Senin besok. Oke, bagus ya Bu Yati ya. Mudah-mudahan persiapannya mantap. Kemudian yang perlu persiapkan tentu Infocus ya, kesiapan laptop dan lain sebagainya. Jadi semuanya besok mudah-mudahan lancar kegiatannya Bu Yati ya, sehingga apa yang tujuan yang tadi Bu Yati rancang bisa tercapai. Nah, mungkin itu saja Bu Yati percakapan kita pada pra observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kelas hari Senin jam ke-7 ya Bu Yati di fase F7. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Oke, alhamdulillah. Sudah pada makan semua? Sudah sholat? Oke, sebelum kita masuk ke pelayanan BK hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran Ananda dulu. Afgan, Palunan, Amelia, Queen. Oke, sebelum kita mulai pelayanan klasikal kita hari ini, capek? Oke, tahu nyanyi Potong Bebe Angsa? Oke, tapi liriknya nanti kita ganti. Kelompok pertama sebelah kanan Ibu, huruf hidupnya diganti dengan huruf A. Hurufnya diganti jadi wak 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 wak. Yang kelompok kedua wik 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 wik. Iramanya irama Potong Bebe Angsa, tapi liriknya wak wak wak, wik wik wik, wuk 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 wuk, wek wek wek. Paham? Paham? Ini apa tadi? Ini? Oke, masih kurang semangat. Kita ulang satu kali lagi. Oke, siap? Siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, aplaus buat kita semua. Oke, minggu lalu kita juga sudah melaksanakan layanan klasikal. Tentang apa layanan klasikal kita minggu lalu? Bersikap asertif. Apa itu perilaku bersikap asertif? Apa? Perilaku yang mampu untuk mengkomunikasikan pendapat, pikiran, perasaan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Oke, sudah dipahami pelajaran kita minggu lalu? Nah, oke, sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini, silakan Ananda tonton video berikut ini.
Oke, sudah ditonton videonya? Siapa yang mau menyampaikan kira-kira video tadi tentang apa? Oke, bagus, saling berbagi satu sama lain. Siapa lagi? Oke, silakan Mutia. Oke, bagus. Sikap yang egois hanya akan merugikan diri sendiri. Siapa lagi? Fajar? Apa kira-kira, Jar? Oke, terkadang kita perlu mengalah untuk mendapatkan kebaikan. Yang di sini? Azazil? Apa kira-kira Azazil? Oke, apa Afgan? Oke, emosi hanya akan merugikan diri Ananda sendiri. Oke, benar yang apa yang Ananda sampaikan tadi. Video tadi itu tentang dua orang yang mengalami masalah, kemudian datang dua orang lagi. Terkadang kita perlu menurunkan ego dan kita perlu menyelesaikan masalah yang ada supaya ada jalan keluar terbaik dari hal yang kita hadapi, supaya kita tidak jatuh akhirnya. Terkadang kita perlu mencari, perlu mengalah supaya sampai ke tujuan kita. Oke, berkaitan dengan hal video tadi, maka materi layanan klasikal kita hari ini yaitu tentang keterampilan problem solving pada remaja. Layanan klasikal kita hari ini tujuannya yang pertama supaya Ananda bisa menguasai bagaimana keterampilan problem solving. Sebagai remaja yang hidup di abad 21, salah satu keterampilan yang perlu Ananda punya yaitu keterampilan problem solving. Keterampilan abad 21 itu ada 4C, salah satunya itu problem solving and critical thinking. Jadi itu makanya tujuan Ibu menyampaikan materi ini supaya Ananda menguasai salah satu keterampilan itu yaitu keterampilan problem solving. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, Ananda bisa tahu bahwa terkadang di hidup kita sering mengalami masalah. Tidak ada biasanya hidup tanpa adanya masalah. Yang kedua, Ananda bisa memahami penyebab dari masalah yang Ananda hadapi. Yang ketiga, Ananda bisa mengetahui apa dampak dari jika masalah tidak terselesaikan. Dan yang keempat, Ananda bisa menguasai dan menerapkan itu langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Sampai di sini paham? Oke, langsung saja kita mulai. Siapa yang mau bantu Ibu baca yang di depan? Wafa? Bisa tolong bantu Ibu, Fa? Sama-sama pencarian data hidup. Pada masa ini, berbagai problematika remaja mulai bermunculan, baik itu masalah belajar, karir, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, Ananda sekarang usianya berapa?
Kan dengan kehidupan Ananda sebelumnya dari TK, SD, SMP, SMA. Kira-kira masalah yang lebih banyak itu ketika Ananda di tingkat apa? SMA. Masalahnya lebih kompleks ketika Ananda kecil, SD, SMP atau SMA? SMA. Nah, semakin tinggi atau semakin tinggi tingkat pendidikan kita, biasanya masalah yang kita hadapi itu bisa semakin kompleks biasanya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita semakin tinggi usia kita, biasanya masalah kita itu semakin kompleks. Sekarang, apa sih itu masalah? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Masalah itu apa? Intan mungkin bisa bantu, Tan? Kira-kira masalah itu apa, Tan? Adalah sesuatu yang sulit diselesaikan. Oke, menurut Intan masalah adalah sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Oke, bagus. Siapa lagi? Nupan? Kira-kira apa itu masalah, Pan? Oke, untuk mendefinisikan masalah, Ibu beri contoh. Tadi ke sekolah datang terlambat. Itu masalah atau tidak? Kemudian, pas penerimaan rapor semester 2 kemarin ada nilai yang belum tuntas. Masalah atau tidak? Ya. Kemudian, belajar di semester 3 sekarang sampai sore. Jadi lelah, jadi malas belajar, banyak tugas yang tertinggal. Itu masalah atau tidak? Nah, kira-kira apa masalah itu? Ayo, siapa? Mutiara mungkin bisa bantu Mutiara? Kira-kira apa itu masalah? Oke, masalah adalah sesuatu hal yang terjadi di hidup kita. Bagus. Zizi, kira-kira apa itu masalah, Zi? Oke, bagus. Masalah adalah sesuatu yang terjadi di hidup kita yang butuh jalan keluar atau solusinya. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, atau masalah adalah ketidaksesuaian antara keadaan dengan harapan kita. Tidak sesuainya keadaan yang terjadi dengan ekspektasi kita. Itu adalah masalah. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, berharap tadi ke sekolah datangnya tidak terlambat. Rupa-rupanya sampai di sekolah orang sudah masuk, di kelas sudah mulai belajar, akhirnya itu terlambat. Sesuai tidak harapan dengan ekspektasi kita? Tidak. Kemudian pas penerimaan rapor semester 3 kemarin, berharap rata-rata nilai itu 90. Ternyata ada satu mata pelajaran yang nilainya tidak sampai KKM. Itu masalah atau tidak? Tidak sesuai harapan dengan kenyataan? Ya, paham itu dengan pengertian masalah? Paham. Oke. Contoh berbagai permasalahan yang dialami di masa remaja. Pertama, siapa yang mau bantu Ibu baca? Oke, silakan Tan. Oke, masalah penampilan. Di usia kita sekarang, kira-kira masalah penampilan bagaimana contohnya? Kalau yang perempuan itu biasanya apa? Jerawat, kemudian warna kulit, kemudian apa? Bentuk tubuh belum ideal menurut kita. Oke, itu yang masalah penampilan. Kalau yang laki-laki biasanya itu apa permasalahan penampilannya? Rambut, gaya rambut, kemudian apa lagi? Tinggi, bentuk tubuh yang ideal. Kemudian apa lagi?
Warna kulit ada biasanya laki-laki? Tidak pede berwarna kulit gelap? Tidak? Ada beberapa. Oke, itu yang masalah penampilan yang biasa dialami oleh remaja. Yang kedua, apa permasalahan remaja biasanya, Fajar? Akademis. Apa contoh masalah akademis yang biasa kita hadapi? Nilai yang belum sampai KKM atau nilai yang belum sesuai dengan harapan. Apalagi? Lelah dan jenuh belajar ada? Ada. Malas mengerjakan tugas. Lanjut ke permasalahan ketiga. Apa itu permasalahan ketiga? Stres. Gimana contoh masalah untuk stres ini? Stres dalam belajar. Kemudian tadi bermasalah sama teman dekat, kemudian jadi tertekan. Ada? Ada. Lanjut permasalahan yang keempat, itu masalah apa? Nah, ini bagaimana contohnya? Ini bagaimana contohnya yang permasalahan komunikasi? Apa nak? Syifa kan? Apa Syifa contohnya kira-kira, Fa? Oke, berbicara kasar atau membuli teman, bagus. Apa kira-kira lagi? Apa kira-kira Sera? Menurut Sera, apa permasalahan komunikasi yang tersering terjadi pada remaja, Sera? Apa kira-kira? Oke, kalau seandainya kita belum berani menyampaikan pendapat ke depan umum, itu masalah komunikasi atau tidak? Ya, nah itu yang masalah komunikasi. Yang terakhir, apa yang terakhir, Gan? Oke, pernah mengalami patah hati? Pernah? Pada umumnya itu banyak terjadi. Masalah patah hati yang turun atau anjlok. Oke. Semua permasalahan di atas, jika tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan dampak negatif untuk kehidupan ke depannya. Betul? Betul. Oke. Nah, karena banyaknya permasalahan yang terjadi di usia remaja, makanya remaja perlu memiliki keterampilan problem solving. Apa itu keterampilan problem solving? Oke, jadi keterampilan problem solving itu adalah kemampuan kita menemukan solusi terbaik dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, adapun tahapannya, yang pertama, what? Apa masalah yang sedang kita hadapi? Yang kedua, siapa, kapan, atau di mana? Atau ini bisa disebut apa penyebab dari masalah yang kita hadapi tersebut. Yang ketiga, why? Jika masalah itu dibiarkan, apa dampaknya? Dan terakhir itu how? Bagaimana solusi dari masalah yang sedang kita hadapi? Jadi yang pertama apa tadi? Apa masalahnya? Yang kedua, siapa atau apa penyebab dari masalah yang kita hadapi? Yang ketiga, jika masalah itu tidak diselesaikan, apa dampak terhadap kehidupan kita ke depannya? Yang keempat, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Paham tahapannya? Oke, beri satu contoh. Tadi masalahnya jenuh dan malas dalam belajar. Apa masalahnya? Jenuh dan malas dalam belajar. Yang kedua, tahap yang kedua apa tadi, mengidentifikasi apa? Penyebabnya. Kira-kira kenapa kita bisa jenuh dalam belajar? Malas. Kemudian terlalu lelah. Yang ketiga, kalau kita terus-terusan malas dalam belajar, apa dampaknya nanti? Nilai turun. Yang keempat, kita tidak jenuh dalam belajar. Bagaimana kira-kira caranya? Yang pertama,
Oke, menikmati belajar itu, menganggap bahwa belajar itu adalah kebutuhan kita. Yang kedua, kalau kita malas, nilai kita bisa turun. Gimana caranya supaya tidak malas? Nah, meningkatkan motivasi diri kita sendiri, motivasi intrinsik. Kalau saya terus-terusan malas, maka nilai saya bisa turun. Oleh karena itu, saya tidak boleh bermalas-malasan. Paham yang tahapan itu? Paham. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, Ibu mau Ananda berkelompok dengan teman sebangku Ananda sendiri. Siapkan satu masalah. Silakan bekerja mulai dari sekarang. Apa masalah? Apa penyebab? Bagaimana dampak? Dah, cukup berkaitan dengan 4 hal di depan. Berarti harus pakai buku. Coba untuk menjelaskan. Sudah selesai Ananda? Dah. Siapa yang mau menyampaikan dulu masalahnya? Oke, silakan Aulia. Aulia dan Oza, silakan. Silakan berdiri, Nak. Masalahnya salah paham. Oke, permasalahannya salah paham. Ah. Dampaknya jika tidak diselesaikan? Orang-orang akan bersedih dan kurang lagi percaya. Ya. Solusinya? Berkomunikasi dengan baik atau mendengarkan dengan baik dan tidak ada kesalahan. Oke, bagus. Berikan aplaus dulu untuk Aulia dan Oza. Oke, siapa lagi yang mau mengungkapkan masalahnya? Sangat memadainya kata itu insecure. Penyebabnya yaitu tidak percaya terhadap diri sendiri atau perawatan. Dampaknya jika seseorang selalu insecure, dia tidak pernah percaya diri atau tampil di depan umum dan tidak ingin mencoba hal baru. Solusinya yang pertama, merawat diri atau pola hidup bersih. Yang kedua, harus memotivasi diri sendiri dan termotivasi dari orang lain karena setiap orang memiliki kekurangan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok Sera. Oke, setelah melihat teman anak
Oke, bahwa dalam menyelesaikan masalah itu ada tahap-tahapan yang perlu kita lakukan dan masalah itu harus diselesaikan. Oke, bagus. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti layanan klasikal kita hari ini? Senang. Ada yang sedih? Ada yang galau? Nah, kedepannya sudah tahu tindakan yang akan kamu lakukan? Nah, siapa yang mau menyampaikan kira-kira kalau dia ada masalah apa tindakan yang akan dilakukan ke depannya? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, bagus. Intan, kalau kita ada masalah kita harus mencari solusinya. Oke, mari kita tutup kegiatan layanan klasikal kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, nanti ada link evaluasi yang Ibu kirim ke grup BK kita. Silahkan Ananda isi ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatian Ananda. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini Kusnawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Pulau Punjung, yang mana pada hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang sudah didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Bu Yurika Rahmi dan Ibu Hayatul Jannah sebagai coaches pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu Yuri? Alhamdulillah sehat. Ibu Rini juga begitu, tampak segar menurut saya. Ibu Yati juga sudah Semangat siap ya, udah semangat setelah diobservasi. Jadi Bu Yati sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bisa hadir, sudah bisa kondisikan kondisinya untuk bisa hadir pada kegiatan pasca observasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yati. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, terlihat dari wajah Ibu Yati hari ini sepertinya senang dan bahagia ya Bu Yati ya. Oke, baik Bu Yati, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya pada pasca observasi, pada pra observasi itu disampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Yurika Rahmi. Nah, baiklah Ibu Yati, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan pada hari ini, pada kegiatan pasca ini, yaitu karena perasaan Ibu Yati setelah melakukan kegiatan observasi. Nah, bagaimana perasaannya di saat saya ada di dalam kelas seperti itu? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Pada saat kita melaksanakan kegiatan observasi kemarin, itu jujur perasaan saya walaupun sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan rencana pelaksanaan layanan juga, jujur itu perasaan groginya itu ada. Jadi karena kita merasa diawasi begitu Ibu, jadi rasa grogi, rasa takut, rasa nanti tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan layanan dengan maksimal sesuai dengan rencana pelaksanaan layanan. Rasa grogi itu. Kemudian juga itu grogi Bu, takut nanti kondisi siswa tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena kan kita berharap dalam melaksanakan kegiatan layanan BK, apa yang kita sampaikan dapat ditangkap oleh siswa dengan maksimal. Jadi grogi diri saya sendiri dan mengkondisikan siswa seperti itu, takutnya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, mantap ya Bu Yati. Ya, walaupun seperti apa persiapan yang kita lakukan, sesiap apapun kita ya, namun karena kita dilihat oleh orang lain, maksudnya yang masuk ke kelas kita, tentu ada perasaan yang berbeda dengan kondisi yang hanya kita sendiri yang masuk kelas. Tapi menurut saya semuanya aman-aman terkendali dan siswa pun pada proses pelaksanaan bisa ikut aktif ya Bu Yati ya. Kemudian Ibu Yati, kira-kira dari apa yang sudah dilakukan, tujuan pembelajaran yang Ibu Yati rancang kemarin apakah sudah tercapai? Baik, tujuan pembelajaran yang saya katakan kemarin itu kan tujuan umumnya siswa mampu menguasai keterampilan problem solving. Kalau tujuan khususnya itu yang pertama, siswa dapat mengetahui bahwa masalah itu apa. Yang kedua, apa penyebab dari masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga itu ketika mereka menghadapi suatu masalah, apa langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Jadi tujuan umum dan tujuan khususnya kalau secara umum menurut saya itu sudah tercapai. Tapi menguasai tujuan khusus. Nah,
melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap proses layanan yang kita laksanakan itu, masih ada beberapa siswa yang belum paham atau belum mampu menjawab apa yang kita berikan pertanyaan kepada mereka. Oh ya, kemarin itu kan Ibu Yati ada memberikan evaluasi ya, Bu Yati ya. Berarti dari evaluasi yang Bu Yati lakukan masih ada beberapa siswa yang belum tercapai tujuan yang diharapkan ya. Namun dari strategi yang Ibu Yati lakukan kan ada beberapa tadi yang belum tercapai. Namun dari strategi yang sudah dirancang, apakah sudah maksimal strategi yang Ibu Yati lakukan? Kalau untuk strategi kemarin perencanaannya itu melaksanakan dengan cooperative learning Ibu, berdasarkan problem based learning. Jadi kan kemarin rencana awalnya siswa dibagi berkelompok itu satu kelompok itu ada 4 orang. Tapi melihat kondisi di lapangan itu apalagi jam pelayanan BK kita hanya 1 kali 45 menit itu untuk membagi kelompok, mengkondisikan bangku-bangku lagi butuh waktu yang rasanya tidak tercapai dengan waktu 45 menit. Akhirnya dalam pelaksanaannya itu seperti yang sudah Ibu saksikan sendiri, siswa hanya berkelompok dengan teman terdekat di bangkunya saja. Yang kendalanya seperti itu. Oh iya. Jadi karena memang kondisi akhirnya pembagian kelompoknya tidak maksimal gitu ya. Nah, kalau dari segi kita lihat dari segi berdiferensiasinya, apakah kegiatan ini sudah berdiferensiasi menurut Bu Yati? Sudah berdiferensiasi tapi mungkin belum maksimal Ibu. Diferensiasi apa? Kalau kita di BK kan diferensiasinya itu beda ya. Iya, berbeda dengan bermata pelajaran. Iya. Namun sudah berdiferensiasi ya, karena memang sudah ada kegiatan yang beroperasi. Yang pertama menampilkan video, kemudian berkelompok, terus kelompoknya presentasi. Nah, itu sudah berdiferensiasi ya, Bu Yati ya. Nah, oke, dari kegiatan ini kira-kira ada tidak kekurangan yang Ibu Yati rasakan? Baik Ibu, kalau secara umum kekurangan saya itu kan kalau berbicara di kelas itu terlalu cepat. Jadi dengan adanya kegiatan observasi ini, saya mencoba untuk belajar gimana dalam berbicara itu tidak terlalu cepat. Kemudian bagaimana saya sebelum melaksanakan layanan BK itu perlu memang persiapan, baik itu fisik maupun psikis saya persiapkan dulu. Kemudian bagaimana mengkondisikan siswa, terutama jam pelayanan itu kan jam 7 setelah waktu isoma. Jadi bagaimana siswa tetap fokus, tetap semangat, dan layanan yang kita sampaikan itu bisa mereka dapatkan. Jadi mereka datangnya mungkin 0 dulu, nanti setelah kita keluar dari kelas mereka ada yang mereka dapatkan. Betul ya. Jadi bagaimana kita supaya itu hadir, memang kita hadir di lingkungan siswa kita ya, Bu Yati ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri. Jadi istilahnya kita masuk kelas itu memang sudah siap. Nah, jadi betul dengan pembelajaran pendidikan guru penggerak ini itu ada namanya PSE, yang mana kita harus siap terlebih dahulu. Mental kita harus siap dulu, emosional kita harus siap dulu sebelum kita masuk ke dalam kelas. Nah, Ibu Yati sudah bagus ya, sudah bisa mengontrol itu, kemudian sudah bisa mencari solusi sendiri karena memang tadi berbicaranya cepat dan akhirnya Bu Yati sudah bisa mencari solusi sendiri. Nah, oke Bu Yati, kira-kira apa kekuatan yang Bu Yati miliki untuk menciptakan kelas yang kondusif seperti kemarin itu? Baik Ibu, untuk kekuatan sendiri itu selama ini saya memang berusaha untuk menjalin kedekatan dengan siswa, menjalin komunikasi dengan siswa, baik itu ketika kita melaksanakan layanan klasikal di kelas ataupun itu di luar pelaksanaan itu layanan individu. Jadi ketika membuat siswa itu memang mereka itu merasa butuh kepada kita. Jadi ketika kita berada di depan mereka, oh ternyata ini layanan BK-nya. Kemudian kita bagaimana membuat layanan BK itu memang menarik. Jadi kalau mereka dari pagi sudah fokus belajar, sudah berat belajarnya, gimana kita melaksanakan layanan BK itu membukanya mungkin dengan ice breaking, dengan menanyakan kabar siswa terlebih dahulu. Jadi tidak langsung saya tidak langsung memberikan layanan, tapi mengkondisikan siswa dulu. Mungkin itu termasuk kekuatan saya itu belajar dari berbagai hal dulu, belajar dari pengalaman. Oke, berarti itu kesiapan diri ya Bu Yati. Jadi kesiapan diri kita, kemudian kesiapan murid kita perlu kita lihat dulu ya. Kalau seandainya muridnya belum kondusif, kita pusatkan perhatiannya mungkin dengan sedikit speaking supaya mereka fokus ya Bu Yati ya. Nah, Bu Yati, kalau di rentang 1 sampai 10 itu keberhasilan yang sudah Ibu Yati peroleh di posisi mana? Kalau menurut saya Ibu dari pelaksanaan layanan kelas kemarin itu mungkin angkanya baru 8. Karena masih ada beberapa kekurangan saya dalam melaksanakan layanan klasikal ini. Apakah Ibu Yati sudah puas dengan segitu atau mau ditingkatkan lagi? Oke, kalau dikatakan puas tentu saya belum puas Ibu, karena
kita berharap tentu nilai yang sempurna. Iya. Ataupun kalau itu tidak sempurna itu minimal 9 lah. Gitu. Tapi karena kemarin masih grogi juga, masih masih ada beberapa kekurangan juga, jadi menurut saya kemarin itu baru 8. Iya, oke. Jadi supaya tercapai 10 nih nilainya, berarti apa usaha yang akan Ibu Yati lakukan? Banyak usaha yang mungkin akan saya belajar dari kegiatan observasi kita kemarin. Yang pertama itu bagaimana mempersiapkan diri saya terlebih dahulu untuk melaksanakan layanan klasikal, baik itu persiapan fisik maupun psikis saya ketika masuk kelas. Yang kedua itu mempersiapkan kegiatan layanannya, bagaimana supaya kegiatan layanannya itu lebih optimal dan maksimal sehingga dapat mencapai tujuan pelaksanaan layanan yang sudah direncanakan. Iya. Untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan layanan itu tentu dengan materi-materi yang menarik yang Iya. memang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua itu konten-konten yang diberikan mungkin dengan video-videonya. Iya. Kemudian materinya memang real atau berkaitan memang dengan kehidupan siswa yang sebenarnya. Jadi mereka lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan layanan kita. Jadi itu mungkin persiapannya sebelum melaksanakan layanan itu. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan evaluasinya mungkin dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti itu Kahoot ataupun menggunakan quizzes nantinya. Jadi ada terintegrasian teknologi di sana juga. Mantap ya Bu Yati ya. Kalau seandainya semua yang Ibu Yati paparkan tadi itu bisa Ibu Yati lakukan, itu luar biasa Bu Yati. Tidak 10 lagi nilainya, tapi udah 20 kalau menurut saya. Oke. Namun Ibu Yati, saya melihat Ibu Yati melakukan proses pembelajaran itu sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat bagus sekali. Namun mungkin ada beberapa hal yang saya lihat kemarin itu Ibu Yati bagaimana mengaktifkan siswa, bagaimana menstimulus supaya mereka itu bisa merespon secara spontan tanpa harus ditunjuk-tunjuk dan dipanggil-panggil namanya. Nah seperti itu menurut saya. Apakah benar seperti itu Bu Yati? Iya Ibu, memang keaktifan siswa itu kemarin masih agak kurang. Memang ada beberapa yang sukarela, tapi secara garis besar mereka harus ditunjuk dulu baru mau menyampaikan pendapat. Mungkin itu saya akan banyak belajar lagi gimana seperti kata Ibu tadi memberikan stimulus kepada siswa sehingga mereka memberikan respon sesuai dengan apa yang kita. Iya. Nah, oke Bu Yati. Jadi dari rencana yang akan Ibu Yati lakukan tadi itu, nah kapan akan Ibu Yati mulai melakukan? Mulai melakukannya mungkin sudah dimulai dari setelah melaksanakan layanan itu, dan buktinya mungkin bisa dilihat nanti ketika melaksanakan layanan klasikal minggu selanjutnya di kelas gitu. Kan sudah mulai belajar juga dari masukan yang sudah Ibu sampaikan hari ini, kemudian dari solusi yang sudah kita temukan tadi. Jadi bagaimana saya pribadi meningkatkan wawasan pengetahuan antara bela diri dan sikap itu mungkin belajar dari berbagai platform seperti PMM, jadi lebih banyak belajarnya lagi. Dan mungkin untuk buktinya sendiri bisa dilihat nanti ketika melaksanakan layanan klasikal di minggu selanjutnya. Ya, oke. Nah, jadi Bu Yati, mudah-mudahan ke depan memang apa yang Bu Yati sampaikan tadi bisa dilaksanakan sehingga proses layanannya lebih maksimal lagi, lebih efektif lagi, dan tujuan layanan yang sudah Ibu Yati rancang bisa tercapai sesuai apa yang diharapkan. Baiklah Bu Yuri, dengan percakapan ini saya minta masukan atau mungkin komentar seperti apa kira-kira kegiatan yang sudah dilakukan. Terima kasih Bu Rini. Sebenarnya observasi itu bukan untuk menilai bagaimana cara seseorang mengajar, tapi observasi itu berfungsi untuk kita diri sendiri. Seperti Ibu Yati ini berfungsi untuk diri Bu Yati sendiri, karena observasi itu bisa kita menemukan di mana titik lemahnya kita. Jadi kita bisa mencari solusinya kita sendiri, kekurangan kita sendiri, dan untuk meningkatkannya yang nyaman dan sesuai dengan kita sendiri. Nah, mungkin hanya itu menurut saya, karena tidak perlu takut dengan observasi. Observasi itu berfungsi untuk kita demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih Bu Yuri atas masukannya. Jadi saya sendiri, Ibu Yati sendiri, atas masukan dari Ibu Yuri. Itu saja mungkin Ibu Yati. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga atas kesediaan Ibu Yati sudah saya observasi, luar biasa sekali. Terima kasih banyak dan tidak bisa sebenarnya diungkap dengan kata-kata karena memang sudah sangat mendukung sekali ya Bu Yuri ya. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena dari pelaksanaan observasi kemarin
namanya kita guru BK, kita harus tetap banyak belajar. Tidak bisa buku yang lama saja yang kita pelajari, tapi juga memang dari kegiatan itu apa kekurangan kita nanti diberikan masukan. Jadi kita bisa terus mengupgrade diri kita supaya kita bisa memberikan layanan maksimal kepada siswa. Iya, sama-sama ya Bu Yati. Terima kasih juga Ibu pengajar praktik yang luar pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu sehingga bisa menjalankan aktivitas secara efektif. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.